Shalom, damai di hati. Halo PK, nada perasa Kang. Saat ini torang sudah berada di minggu yang terakhir di bulan Maret. Dan torang sama-sama sudah dihentarkan sampai ke minggu sengsara yang kelima. Dengan situasi dan kondisi yang sangat berbeda dari biasanya, di mana kalau torang mau bikin ibadah, torang datang berkunjung ke torang teman-teman yang ada di Rayon 1 dan Rayon 2. Namun saat ini torang mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Ini dilakukan agar supaya orang boleh memutuskan rantai dari virus COVID-19. Dan saat ini mungkin ada teman-teman yang mulai kuliah dari rumah dan kerja dari rumah. Untuk itu, orang dari Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Limim Keran Asabri akan sama-sama melaksanakan ibadah Pemuda Jemaat Limim Keran Asabri secara online. Untuk itu, mari teman-teman, orang siapkan hati dan pikiran, orang fokus. Ini bukan menjadi sebuah kendala untuk orang datang beribadah kepada Tuhan, namun orang tetap bersyukur dengan apapun segala kondisi yang orang hadapi saat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Harumilah hati kami, Kau curahkan kurnia. Damai di hati.
Sobat muda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Di minggu siang ini kita akan beribadah dalam ibadah rutin kita. Sekalipun kita melaksanakan ibadah ini tidak sebagaimana biasanya, yaitu biasanya kita laksanakan di rumah-rumah teman kita berkumpul dan kita bersatu, kita menyanyi bersama-sama, berdoa bersama, baca Alkitab, baca firman, memberi persembahan bersama. Tetapi kali ini untuk segala keadaan Indonesia dan bahkan dunia mengatasi virus COVID-19 atau virus corona, maka kita layaknya beribadah sebagaimana adanya kita sekarang ini beribadah di rumah kita masing-masing dengan mengikuti siaran bahkan live yang dari rumah gereja oleh teman-teman kita Komisi Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri Kolongan Ketentangan. Kita buka ibadah siang ini dengan menyanyi bersama-sama, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Habiskan ibadah ini. Persekutuan Ibadah Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri Kolongan Ketentangan saat ini Minggu 29 Maret 2020 ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, sobat muda yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi bersama-sama hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Dan sekarang ini kita akan membaca, kita akan mendengarkan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami manusia, di sementara kami menghayati masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk beribadah kepada Tuhan dengan keadaan sekarang ini. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, tidak sebagaimana biasanya kami beribadah. Kami berjumpa satu sama yang lain. Kami boleh mengunjungi teman-teman pemuda kami dari rumah ke rumah. Namun Tuhan,
ketika kami rindu untuk bersekutu, tidak terbatas dari ruang dan waktu serta kesempatan, ketika Engkau beri waktu ini bagi kami untuk beribadah kepadamu. Terlebih firman Tuhan yang akan dilayankan ini juga akan menjadi satu motivasi bagi kami untuk boleh menyikapi keberadaan kehidupan di sekarang ini, se-Indonesia, bahkan di dunia. Ya Tuhan, Engkau beri hikmat bagi kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami dapat memahami firman Tuhan dengan jelas, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan. Kami tiru contoh dan teladan, dan bahkan kami maknai itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kami persembahkan doa permohonan kami hanya kepadamu. Amin. Ini mulai tanggal 29 Maret sampai tanggal 4 April 2020 kita dituntun dengan bacaan Alkitab, Kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat 71 tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Firman Tuhan begini bunyinya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikianlah bacaan Alkitab. Kita sambut firman Tuhan dalam nyanyian rohani, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan." Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menikmati baik Tuhan, kita menikmati kuasa Tuhan, saat ini kita menikmati kuasa Tuhan, dan terlebih siang hari ini secara khusus kita menikmati firman-Nya melalui bacaan kita tadi, yaitu kitab Injil Lukas. Lukas pasal 22 ayat 67 sampai ayat 71 oleh Lembaga Kitab Indonesia yang sudah diberi judul Yesus di hadapan mahkamah agama. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini kita tengah
juga dengan kondisi sekarang ini melalui COVID-19 yang menggentar masyarakat dunia ini berada dalam situasi penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Karena itu siang ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan saja, serta kita terus percaya sungguh kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan Tuhan dunia, supaya kita semua dimampukan untuk menjalani hari-hari yang sulit ini dalam ketaatan dan hidup suci terlebih di hadapannya. Ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan, niscaya kita semua akan dimampukan untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memutus rantai virus corona yang disebut-sebut yaitu COVID-19. Kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa dengan peristiwa ini atau melalui COVID-19 ini memberikan keyakinan yang sungguh bahwa di situasi ini kita tidak hanya ditantang bagaimana percaya kepada Allah. Kita tidak hanya ditantang bagaimana percaya kepada Allah yang biasa orang dengar ungkapan-ungkapan pertanyaan yang bertanya how to trust God, bagaimana kehidupan orang di situasi ini untuk menaruh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga saat situasi ini kita ditantang pada persoalan ekonomi dan realitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Nah, dengan COVID-19 ini ada begitu banyak yang menderita, baik dari segi kesehatan, ada yang terganggu sementara isolasi, ada yang barangkali sudah menjadi korban meninggal, dan hal-hal kesehatan lainnya. Bahkan yang tidak kalah penting yaitu masyarakat dunia sangat-sangat menderita dari hal-hal perekonomian. Nah, bacaan Alkitab pada minggu ini kita diajak untuk memahami tentang penderitaan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia, yaitu di dalamnya saya tapi juga saudara-saudara. Dengan cara Yesus mengorbankan dirinya, yang pertama kali dia harus berhadapan dengan para tua-tua bangsa Yahudi. Dia diperhadapkan kepada para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki skills, mereka memiliki keterampilan, orang-orang yang memiliki knowledge atau memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Tetapi toh pada dasarnya mereka tidak, bahkan belum bisa memahami tentang tujuan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Melalui bacaan Alkitab ini kita pelajari bahwa kehadiran Yesus membuat mereka merasa terusik dan sangat khawatir. Mereka takut tersaingi dalam hal pengaruh terhadap orang banyak. Hal inilah yang mendorong mereka berupaya dengan segala cara mereka untuk menjatuhkan Yesus, bahkan berencana untuk membunuh Yesus. Mereka berpikir kehadiran Yesus mengancam jabatan dan kekuasaan mereka. Dalam istilah hari-hari, mereka tidak suka disaingi. Sehingga sampailah Yesus di hadapan mahkamah agama, tempat pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu pengadilan yang dipimpin oleh seorang imam. Penulis kitab ini, yaitu Lukas, ia langsung mengarahkan perhatiannya pada pembacanya pada pertanyaan inti dalam ayat 67 yang dapat kita baca, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Bagi mereka, Yesus bukanlah Mesias.
Dan sehingga dalam kelanjutan ayat ini bisa kita baca sekali lagi ayat 67b, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi dengan pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Mesias, berarti Yesus telah melakukan pelanggaran agama sehingga dihukum mati. Yesus tahu bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan bagi dia. Yesus paham sekali bahwa apapun jawabannya, mereka pasti tidak akan percaya. Dan Yesus tahu pada akhirnya nantinya ia akan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang sungguh tidak adil itu. Yesus masih menantang mereka dengan sebuah pernyataan dalam ayat yang ke-69. Dapat kita baca bersama-sama. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Anak manusia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan ia punya kuasa dalam kemuliaannya sebagai Raja. Hal apa yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu sendiri adalah Mesias dan ia punya kuasa dengan kemuliaan sebagai Raja? Mari kita periksa dalam kitab Injil Lukas lagi pasal 5. Kitab Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-24 yang berkata begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus Kristus Anak Allah, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia juga punya kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada Dia, yaitu Dia bisa mengampuni. Jadi yang menjadi kekhawatiran para imam atau para ahli Taurat, ini yang menjadi kekhawatiran dari para tua-tua Yahudi. Ini pokok permasalahan dari perikop Alkitab. Oleh karena itu, di perayaan tahun gereja ini, ketika kita berada di minggu-minggu sengsara ini, firman Tuhan mengajak juga bagi saya dan saudara-saudara, apalagi sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita semua sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh saling menghakimi. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain untuk membenarkan diri kita sendiri. Sebagaimana tema Gemim di minggu ini melalui perikop Alkitab kita, awas politisasi agama. Keputusan yang diambil menggunakan aturan agama sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan tidaklah adil dan terkesan dipaksakan. Tidak harus seperti itu tentunya. Sebaliknya, kita harus terus menjaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita dari segala macam dosa. Bahkan sedapat mungkin ucapan kita adalah ucapan yang membangun hidup bersama, bukan ucapan-ucapan atau ujaran kebencian, apalagi mengatasnamakan putusan keagamaan demi kepentingan pribadi. Namun, saya percaya bahwa hal-hal kehidupan lewat kekuatan firman Tuhan seperti yang boleh kita renungkan pada saat ini melalui pengorbanan yang Yesus Kristus kerjakan, sungguh-sungguh mengkentar gereja juga di zaman ini untuk senantiasa mau berkorban untuk menyelamatkan banyak orang. Dengan partisipasi aktif kita, yaitu mengikuti himbauan pemerintah tentang apa yang disebut-sebut
social distancing. Apa-apa itu yang harus kita jaga? Apa-apa itu yang harus kita buat? Yang pertama, dari hal yang dianjurkan adalah bajau dari kerumunan. Gitu toh yang orang baca-baca di media sosial. Yang kedua apa? Yang kedua, sekurang itu apa betul? Bersentuhan dengan teman yang ada di sekitar kita, bersentuhan atau kasih kurang itu berdekatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau dengan orang lain intinya. Yang ketiga dari social distancing ini adalah rajin berjemur di panas. Kadang kalau pemuda, aduh takut kok sampai soalnya orang suka, akhirnya apa? Balulur. Dulu itu jaga balur kata cuma cukup dengan beras. Jadi tuh beras kok balulur. Boleh baking, coba baking gitu. Nah, jadi dorang sekarang ada justru berjemur di panas. Kok berjemur di atas jam 10. Dulu orang pahami, kalau berjemur itu jam-jam pagi-pagi, jam 7 ke atas. Ternyata waktu DP teori mau mengajar pada orang, maka kalau jam 7 ke atas itu itu kata tuh mau bikin orang kulit jadi keriput. Ya, salah buat orang praktek. Ternyata belajar dari virus corona di zaman sekarang ini banyak hal yang dapat memaknai orang kehidupan. Jadi di antaranya yang disampaikan tadi, berjemur nyala usah tak kamu hitam. Tuh, biar hitam, marco hitam manis. Apalagi itu putih itu, biar jatuh putih toh. Jadinya perlu balulur ternyata. Dan yang penting adalah orang hidup sehat dari hal keadaan kondisi kita sekarang ini. Yang keempat, apa yang dianjurkan dari social distancing ini? Yaitu sirkulasi udara orang yang ada di rumah, di ruangan, di kamar kita mesti bagus, terhindar dari ruangan yang lembab. Kadang tuh pamalas bangun, toh pagi-pagi boleh bantu orang tua karena so pemuda, tidur terus. Enter selimut, mama mesti mau limpang. Enter DP koi tempat tidur, mama mesti mau menimpang. Akhirnya so sampai tengah hari tua, so lembab itu situasi yang ada di dalam ruangan di kamar kita dan so lembab. Nah itu tidak sehat dari mau mengatasi virus corona yang dianjurkan pada saat ini. Yang kelima adalah apa? Tidak usah bikin kegiatan massal. Ini yang menjadi hal terpenting. Biasa orang kumpul di kafe, termasuk kafe apa yang ada di tempat orang di dekat Bekasi, di Kanaan ini. Kafe ular atau sedang kenapa tuh kafe ular? Pokoknya apa saja itu. Social distancing mengajarkan kita untuk berhenti, stop, nggak usah bikin kegiatan massal untuk sementara waktu. Sedangkan mau bikin ibadah, mau berkumpul dilarang. No apalagi berkumpul kau mau mabuk, minum, berkumpul kau bakar lota, berkumpul kau mencela orang atau yang lain. Masih pemuda, lebih baik orang berpikir dan merenung bagaimana mau menjadi hidup taat, dengar-dengaran dan setia kepada orang tua. Masih ada lagi satu tentang social distancing. Yang keenam adalah badiang di rumah. Nah, ini badiang di rumah adalah ciri kehidupan orang Manado yang paling dia tidak suka. Kaki-kaki gatal kata DB istilah di medsos. Kadang kurang tersinggung dengan hal-hal ungkapan perkataan itu. Badiang di rumah. Tapi ini penuh makna. Orang badiang di rumah, orang akan pahami bagaimana cinta, kasih sayang, perhatian, ketulusan hati dari mama dan papa yang sangat sayang pada orang. Biar orang belum bangun, sarapan pagi so ada di rumah, kayak gitu. Biar orang belum bangun, mama so cuci piring. Karena mama lain so badiang di rumah, so nggak di mana-mana dari hal-hal kehidupan yang sesungguhnya yang terjadi. Ini realitas ketika COVID-19 ini
menyebar, maka menjadikan orang harus berada di rumah itu penuh makna bagi kita. Kita akan semakin taat dan kita akan semakin setia. Barangkali di antara kita ada yang tidak suka ibadah hari Minggu, ibadah pemuda, toh? Tapi dengan COVID-19 ini, Penatua semua disebarkan di media sosial lewat WA, barangkali WA grup pemuda. Nah, di situ kita akan dibagikan pengalaman kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara hidup taat kepada Tuhan, bukan kota kumpul-kumpul khotbah ibadah. Jadi ibadah yang orang rayakan, laksanakan itu setiap minggunya memang harus bermakna di kehidupan kita. Sekarang orang boleh dengar itu firman sendiri. Orang memang betul-betul maknai itu kehidupan bersama. Apa kata firman dalam Alkitab? Biasa kalau orang berkumpul, orang bersekutu dengan firman, semulai pegang-pegang handphone, kongkore kanan kiri, cubit tamang sablah, biar super mudah berada jauh cair lagi. Tapi karena sebagai seorang pemuda, karakter diri kehidupan yang semakin dewasa menuntut dan menghapuskan dia untuk bagaimana mau melaksanakan firman Tuhan itu sebagaimana yang dapat dia dengar. Nah, saudara-saudaraku, sobat muda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti himbauan-himbauan itu, maka secepat mungkin kita juga akan kembali pada kegiatan-kegiatan kita, yaitu ibadah bersama di rumah gereja, mengunjungi dan berkumpul di rumah teman kita, berkunjung di rumah saudara kita, bahkan kita boleh berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Bukan tidak mungkin di antara teman-teman pemuda, adik-adik pemuda, di antara kita sebagai pemuda gereja yang sementara mencari pekerjaan, tapi karena COVID-19 ini, maka orang usaha cari pekerjaan terhenti, gitu. Ya, kita sopi bawa lamaran, sebenarnya semua sudah dapat panggil ini, karena ini COVID-19 ini akhirnya terhambat. Orang kasihan belum bekerja, belum melaksanakan aktivitas, tapi sabar, tabah, dan penuh dengan ketekunan kepada Tuhan. Bukan nanti penatua, bukan nanti syamas, bukan nanti pendeta mau bergumul dengan keadaan itu. Bukan nanti penatua, bukan nanti syamas, bukan nanti pendeta, bukan nanti orang tua mau bergumul tentang keadaan hidup itu. Bagaimana orang mau bekerja, bagaimana di situasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergumul sendiri dengan Tuhan, kita akan menemukan jawabannya. Kelar ini COVID-19 ini, itu perubahan sikap dan karakter diri sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sejati. Dan melihat mereka semua sudah dapat hidup taat dan hidup setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, sobat muda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ada ajakan firman Tuhan dari bacaan Alkitab ini. Mari kita sikapi apa yang sudah menjadi pernyataan firman Allah, sebuah predestinasi Allah, bahwa itu tidak dapat dibendung dan itu tidak dapat dihambat dengan hal-hal kehidupan keegoisan kita manusia, usaha pementingan diri kita manusia. Tapi kasih Allah, penyataan Allah, predestinasi Allah itu menjadikan kehidupan kita untuk punya sikap. Kalau Allah sudah menolong dan memberkati hidup kita, maka selayaknya juga kita dapat implementasikan itu dalam kata dan perbuatan kita, di keluarga, sesama teman, sesama saudara, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai kehidupan kita semua dari sekarang ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Biasa ada puji-pujian, Kang. Puji-pujian boleh orang bawakan sendiri. Nanti sesudah habis ibadah pasti orang senang, orang memuji Tuhan. Jadi puji-pujian dibawakan oleh masing-masing, tapi sesudah ibadah, dari apa yang menjadi sikap teladan kita ketika kita sudah beribadah.
Karena saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama Besar Anugerah-Mu. Bagi teman-teman yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, kami menerima dalam via apapun, boleh lewat GoPay, Dana, OVO, ataupun boleh lewat cash. Nanti teman-teman boleh hubungi Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Elim Kanan Asabri yang ada. Terima kasih. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa. Di minggu sengsara yang kelima ini ya Tuhan, dalam sikap kami beribadah, keadaan kami bersekutu di dalam Tuhan secara terpisah dan berjauhan tempat dari rumah tempat tinggal kami masing-masing, dari tempat di mana kami berada sekarang ini. Kami rindu supaya Tuhan menjamah kami. Kami rindu supaya Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu, lewat puji-pujian, lewat doa, bahkan ungkapan komitmen iman, pemberian ucapan syukur dalam bentuk uang, tapi juga yang terpenting adalah pemberian persembahan hidup kami. Inilah tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk keberadaan kelangsungan kehidupan kami dalam mana mengatasi, menghindari wabah virus corona dengan mengikuti anjuran pemerintah. Bahkan ketika kami harus mengikuti mendengar surat penggembalaan dari pimpinan gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa, oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Kemim. Kami percaya ya Tuhan, semua itu adalah atas hikmat Tuhan yang Engkau turunkan bagi pemerintah yang ada di tingkat pusat, bangsa negara Republik Indonesia, dari Bapak Presiden, bahkan di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur bersama wakilnya, dan di kabupaten di mana kami tinggal dan berada di Minahasa Utara yang kami cintai, wilayah pemerintahan Kecamatan Kalawat, secara khusus persekutuan gereja-Mu, yaitu di Desa Kolongan Tetempangan yang kami cintai.
Bahkan terus kami berdoa untuk kehidupan dunia, mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh masyarakat dunia. Karena virus corona ini yang mendunia sungguh sangat mengkhawatirkan dan bahkan malah mencemaskan kami. Keadaan-keadaan yang terpuruk dengan kesehatan, dengan perekonomian, kami berdoa kepadamu Tuhan, biar itu akan selesai karena pertolongan Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa menghayati masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang mau datang ke dunia ini untuk rela mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan salah dan dosa kami manusia. Yesus Kristus itulah yang akan memberhentikan wabah virus corona dari permukaan bumi ini. Dan karenanya ya Tuhan, beri hidup yang tekun bagi kami semua sebagai pemuda-pemuda Kristen yang sejati. Biar kami akan menyikapi cara hidup kekristenan kami ini, mengisi semua hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna. Keadaan situasi sekarang ini menjadikan kami harus menyayangi, mencintai orang tua kami, mama, papa, ibu, bapak, atau oma, opa yang membesarkan kami. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau menolong kami untuk dapat melakukan semuanya. Dan memberkati para orang tua kami, mama, papa, oma, opa, orang-orang dewasa yang terus memberi perhatian yang banyak kepada kami. Dan sehingga kami menjadi tulang punggung negara Republik Indonesia. Kami menjadi pilar-pilar kehidupan persekutuan bangsa dan negara dan gereja dengan indah memancarkan kemuliaan kasih Allah Bapa di surga. Ya Tuhan Allah, kami mau berdoa kepadamu, diberkatilah kiranya Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda dalam usaha dan upaya untuk dapat memberitakan Injil melalui media sosial seperti sekarang ini, yaitu WhatsApp. Kami percaya ya Tuhan Allah, melalui Komisi Pemuda yang ada, Engkau pancarkan sinar kasih kemuliaan Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga mereka terus melayani Tuhan dengan keadaan hidup mereka sekarang ini. Mulai dari ketua, yaitu Penatua Saudara Pemuda Fikita Sirap, sekretaris, asisten bendahara, dan anggota komisi yang ada, sampai kepada kami semua sebagai anggota-anggota pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri Kolongan Tetempangan. Akhirnya kami sekali juga berdoa untuk pekerjaan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang Engkau tempatkan, yang Engkau hadirkan di jemaat kami ini, Jemaat Kanan Asabri, Siamas, Penatua, dan unsur pelayanan kategorial Bipra dan unsur pelayanan UPK yang ada dari kolom 1 sampai kolom 14. Pun Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati bapak-bapak kostor, pegawai gereja dalam usaha upaya mereka melayani di rumah gereja adalah rumah Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, biar kami tidak berlama-lama terpuruk dengan keadaan kesehatan dan keadaan perekonomian kami. Engkau beri hikmat-Mu kepada kami untuk terus menjaga kesehatan kami dengan mengikuti himbauan pemerintah yang ada. Sambil bersyafaat kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati para janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, dan orang terlantar. Engkau kiranya memberkati mereka yang sakit, diberikan kesehatan dari Tuhan, pemulihan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Terlebih bagi keadaan mereka yang sakit dari virus corona ini, di rumah-rumah sakit mana mereka dirawat, Tuhan berkati para medis yang Engkau pakai dengan begitu tabah, dengan penuh sabar, dengan penuh kegigihan yang sangat kuat. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melayani para pasien yang sementara dalam keadaan sakit pada saat ini. Mereka adalah dokter, mereka adalah perawat di berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia.
Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami yang berdoa kepadamu. Campur tangan kasih Allah akan tetap terus merangkul kehidupan umatmu yang berdoa di minggu sengsara yang kelima ini, sambil menghayatinya dan berharap sekali supaya Tuhan memberkati kami boleh melaksanakan ibadah Jumat Agung yang kudus, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, apalagi bagi para sidi jemaat akan melaksanakan perjamuan kudus nanti, makan roti dan minum anggur sebagai simbolisasi pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus bagi kami manusia. Berkatilah semuanya ya Tuhan Allah, supaya sampai pada nantinya kami dapat merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan kegiatan perjamuan kasih, makan dan minum bersama dari keberadaan kehidupan kami. Kami bawa doa permohonan kami kepadamu, biar Tuhan yang akan mendengar doa kami, memberkati doa kami ini, dan Tuhan yang akan mengubahkan semua hal gumul kami menjadi sukacita yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami bawa semuanya, kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani klik nomor 361, Tunjukkan Kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Saudaraku, sobat muda yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, sekarang ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Immanuel, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Damai di hati peka. Untuk pengumuman dari Komisi Pemuda disampaikan untuk orang semua
bahwa torang beribadah minggu depan masih akan diadakan via sosial media seperti ini. Jadi diharapkan untuk teman-teman pemuda semua, untuk PK semua, jangan bosan-bosan untuk mau cek-cek info yang akan di-share Komisi Pemuda, baik itu di-share lewat grup WhatsApp Pemuda dan juga akan di-share lewat Instagram Pemuda Kanan Asabri. Dan juga dihimbau untuk teman-teman pemuda semua yang mungkin beraktivitas di rumah, tetap di rumah aja, jangan dulu kemana-mana. Dan untuk teman-teman pemuda yang masih mau bekerja, tetap pergi kantor, pergi kerja, tetap semangat menjalani rutinitas pekerjaan setiap harinya. Dan juga dihimbau untuk orang semua untuk tetap jaga orang kesehatan masing-masing. Orang makan makanan yang bergizi, orang banyak makan buah, banyak makan vitamin, dan juga rajin berolahraga dan lebih rutin berolahraga. Dan juga dihimbau untuk orang semua untuk tetap saling mendoakan. Orang doakan untuk pemulihan Sulawesi Utara, orang doakan untuk pemulihan Indonesia dan juga untuk pemulihan dunia. Dan inilah pengumuman dari Komisi Pemuda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.